Selamat siang pemirsa, News Info kembali hadir di salah-salah aktivitas Anda dengan berita teraktual dan percaya bersama saya Julfa Rinawati Paluseri. Berita pertama kita hari ini yaitu banjir bandang karena meluapnya salah satu aliran sungai menyebabkan ratusan rumah terendam banjir. Hujan deras di Mamuju, Sulawesi Barat sejak Sabtu 22 Oktober mengakibatkan ratusan rumah terendam banjir. Selain pemukiman warga, puluhan kendaraan turut terendam, bahkan akses jalan pun ikut terputus. Banjir terjadi akibat salah satu aliran sungai dekat pemukiman warga meluap. Akses jalan yang terputus tak bisa dilalui karena air telah menutupi jalan. Air banjir setinggi 50-60 cm membuat aktivitas warga lumpuh dan mereka hanya bisa berpasrah. Meskipun kerap banjir, menurut warga banjir kali ini merupakan banjir terparah. Berita selanjutnya hari ini yaitu pemirsa, erupsi Gunung Kerinci dilaporkan terus meningkat pada Minggu 30 Oktober tahun 2022. Menurut pengamatan petugas di pos pemantauan, aktivitas Gunung Kerinci terus meningkat dalam 10 hari terakhir. Asap tebal hitam kecoklatan membumbung tinggi hingga ketinggian 150 meter. Petugas mencatat dalam sehari terjadi 102 kali getaran hembusan dan 1 kali getaran tremor menerus. Kondisi saat ini, Gunung Kerinci masih berada di level 2 atau waspada. Mencegah aktivitas gunung terus meningkat, petugas menutup sementara jalur pendakian dan menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di sekitar Gunung Kerinci. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, sampah menumpuk di Pasar Sentral Pinrang, Sulawesi Selatan. Akibatnya aktivitas perdagangan terganggu karena bau yang sangat menyengat. Ya, Nur Anissa di Pasar Sentral akan memberikan laporan terkait kondisi pasar saat ini. Terima kasih Julfa Rinawati Paluseri di studio. Oke, pemirsa, saya sedang berada di kawasan Pasar Sentral, di mana bisa Anda lihat di samping saya banyak sekali sampah dan bisa kita lihat tumpukan sampah yang didominasi oleh sampah plastik yang memang sulit untuk didaur ulang. Kondisi ini tentunya membuat pedagang dan pengunjung tidak merasa nyaman. Masyarakat pun terganggu dengan bau yang sangat menyengat. Terlebih lagi, sampah makanan mentah yang mudah membusuk bercampur dengan sampah lainnya, seperti bungkus plastik atau kertas. Kondisi saat ini tidak hanya disebabkan oleh sampah pasar saja, tetapi juga disebabkan oleh sampah warga sekitar. Sekian laporan saya dari kawasan Pasar Sentral. Saya Nur Anissa dan kameramen saya Fahmi Idris kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih reporter Nur Anissa. Berita selanjutnya adalah pencemaran air yang sangat meningkat di Indonesia. Salah satunya di kawasan Sungai Papengang. Bagaimana kondisi terkini di sana? Sudah ada rekan saya yaitu Aulia Abdu. Terima kasih Julfa Rinawati Paluseri di studio. Baik, dengan saya Aulia Abdu di kawasan Sungai Papengang yang tercemar oleh sampah-sampah yang berserakan atau mengenang di atas permukaan air. Limbah kosmetik atau hasil pembangunan oleh manusia menjadi penyebab utama pencemaran air sungai di Papengang. Salah satunya adalah sampah plastik yang seperti yang terlihat pada aliran sungai sekarang ini.
Masih banyaknya tumpukan sampah yang mengenang di atas permukaan air. Selain menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir, air yang tercemar pun menjadi tidak layak konsumsi bagi masyarakat. Ya, kita bisa lihat kondisi saat ini masih banyak sampah yang menggenang di atas permukaan air. Demikian laporan saya Aula Abdu dan kameramen saya kembali ke Julparinawati Paluseri di studio. Terima kasih. Terima kasih reporter Aulia Abdu. Kita beralih ke informasi lainnya. Saya sudah terhubung ke salah satu rekan saya yaitu Syahira yang berada di Pasar Sentral. Terima kasih kepada Julparinawati Paluseri. Baik, ketika saya sedang berada di lokasi Pasar Sentral Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Karena kita lihat dari ini, pasar ini berdiri pada tahun 2015, di mana banyak warga dan tempat-tempat kita lihat saja banyak sekali Saya akan mewawancarai salah satu pedagang di Pasar Sentral. Assalamualaikum Bu, selamat siang. Maaf mengganggu waktunya Ibu. Saya mewawancarai Ibu tentang usaha Ibu sekarang ini. Sebelum saya bertanya, kalau boleh tahu dengan Ibu siapa? Ibu Arni. Oke, dengan Ibu Arni, kapan Ibu sudah mulai berjualan di pasar ini? Sudah 12 tahun. Apakah tempat Ibu berdagang ini sudah paten atau berpindah-pindah? Tetap menetap di sini. Apa alasan yang membuat Ibu bertahan untuk tetap berjualan di pasar ini? Ya, untuk sehari-hari, untuk makan, untuk anak-anak juga. Barang dagangan apa yang Ibu tawarkan? Jilbab, misalkan manset atau baju gamis. Ya, Pertanyaan terakhir, berapa modal yang Ibu keluarkan untuk usaha ini? 777, 777, 7.770. Baik, terima kasih kepada Ibu sudah menjawab pertanyaan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu. Tadi hasil wawancara oleh Ibu Arni selaku salah satu pedagang di Pasar Sentral. Laporan saya Syahira dan kameramen saya kembali ke Julparinawati Paluseri studio. Terima kasih. Terima kasih reporter Syahira. Berita tadi menutup jumpa kita di acara News Info hari ini. Saya Julparinawati Paluseri, terima kasih dan sampai jumpa.